Yang kelima, di selatan Jepang, mengapung di Laut Cina Timur, sebuah pulau kecil berdiri sepi, dikelilingi ombak yang menggulung pelan, dan bayang-bayang masa lalu yang tak pernah sirna. Namanya Hashima. Tapi dunia mengenalnya sebagai Kunkajima, yang artinya pulau kapal perang. Dari kejauhan, ia tampak seperti benteng raksasa yang karam. Namun di balik dinding beton itu, tersimpan kisah kelam yang terkubur dalam diam. Pulau ini dulu simbol kemajuan industri Jepang. Tambang batu bara di perut tanahnya memberi energi bagi negara yang haus pembangunan. Lebih dari 5.000 jiwa pernah hidup di sini. Gedung pencakar langit, sekolah, bioskop, semuanya berdiri rapat, tak ada ruang untuk langit. Tapi kemajuan itu punya harga, dan Hashima menagihnya dengan penderitaan. Saat Perang Dunia Kedua, Hashima menjadi ladang kerja paksa. Ratusan buruh asal Korea dan Tiongkok dibawa ke sini dikerahkan ke tambang bawah tanah, bekerja di kegelapan berjam-jam tanpa istirahat, tanpa belas kasihan. Mereka yang sakit ditinggal, yang lelah tergilas, yang mati tak pernah benar-benar dikenal. Lalu, tahun 1974, tambang ditutup dan Hashima ditinggalkan tiba-tiba sunyi membatu. Sekarang, gedung-gedung itu runtuh pelan. Jalanan kecil yang dulu penuh langkah kini penuh puing dan lumut. Sekolah-sekolah berisi papan tulis yang tak pernah dihapus, dan jendela-jendela kosong seakan menatap kembali siapapun yang berani datang. Namun, masyarakat lokal percaya Hashima tak pernah benar-benar kosong. Ada suara-suara yang berasal dari angin, langkah kaki yang tak pernah terlihat, bisikan asing dari lorong yang tak lagi berujung, dan sesekali mata menyala di kegelapan. Hashima bukan sekedar pulau mati. Ia adalah luka sejarah, monumen penderitaan, tempat di mana arwah yang terlupakan masih berjalan dalam kegelapan tambang, mencari cahaya yang tak pernah datang. Hashima, pulau yang ditinggalkan manusia tapi dihuni oleh kenangan dan mereka yang tak pernah pergi. Yang keenam, abad ke-18, ketika wabah pes melanda Eropa, Poveglia dijadikan pulau karantina, tapi bukan untuk menyembuhkan, melainkan tempat ribuan orang dikirim untuk mati. Mereka yang terinfeksi diturunkan dari kapal dan dibiarkan mengembuskan nafas terakhirnya di tanah ini. Mayat dibakar massal, bahkan yang masih bernafas pun ikut dilemparkan ke dalam lubang api. Abu mereka menyatu dengan tanah. Konon katanya lebih dari 50% tanah pulau ini adalah abu manusia. Awal tahun 1900-an, Poveglia ditinggalkan, dibangunlah sebuah rumah sakit jiwa, tapi bukan tempat perawatan, melainkan tempat penyiksaan, eksperimen elektroshock, pengurungan. Pasien mengaku melihat bayangan, mendengar bisikan, tapi dianggap gila. Sampai suatu hari, dokter kepala rumah sakit pun ikut mendengar suara yang sama, dan akhirnya melompat dari menara rumah sakit. Namun, ia tak langsung mati. Sesuatu menarik tubuhnya ke bawah hingga lenyap dalam kabut. Pemerintah Italia melarang siapapun untuk memasuki pulau ini tanpa izin khusus. Tapi, nelayan sekitar bersumpah, mereka sering melihat bayangan berdiri di dermaga kosong.
Setelah rumah sakit ditutup, Pohwagia dibiarkan terbengkalai. Bangunannya kini penuh lumut, pintu-pintunya berderit bila diterpa angin laut, dan lorong-lorongnya gelap seperti mulut gua. Jika kau masuk ke dalam rumah sakitnya hari ini, kau akan mendapati dinding-dindingnya dipenuhi noda lembab dan coretan tak terbaca. Tempat tidur berkarat masih berserakan di ruang perawatan, meja operasi tergeletak di ruang bedah, bau logam bercampur jamur memenuhi udara, dan setiap langkahmu memecahkan keheningan yang ada. Dan setiap langkahmu memecahkan keheningan sekitar. Ditinggalkan tapi tak kosong. Kini Pohwagia ditinggalkan. Bangunan membusuk, pintu-pintu berderit saat ditiup angin, lorong gelap tak berujung. Dan suara jeritan samar terdengar dari runtuhan rumah sakit. Nah, itulah kisah dan tempat-tempat yang misterius di dunia. Dari menara yang menyimpan bisikan sejarah, hutan yang sunyi namun mencekam, hingga kota-kota yang telah lama ditinggalkan. Semua tempat ini menyimpan cerita yang belum selesai. Bukan hanya kenangan, tapi mungkin juga mereka yang belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Mata Dunia.